Apakah nanti Kofifa mau tunduk sama Jokowi? Kok enggak kayak gitu ya? Apakah juga nanti Lutfi segala begitu nantinya? Rasanya kok kita masih tanda tanya. Saya kok masih tanda tanya. Karena apa? Kesetiaan itu tidak pernah diajarkan oleh Jokowi. Kalau menurut angka, saya hanya bisa membacanya, loh ternyata Pak Jokowi ini gagal ya menghabisi PDIP. Karena di tempat dia tinggal aja kalah kok. Jangan-jangan bukan Jokowi efek ini, Partai Coklat efek yang lebih dominan. Kan semua saling terkait. Ya. Artinya, as everything about money lah kalau menurut saya, power and money. Power and money. Ini the game, power game and money game ini ya kan. Gak usah dikenalin lagi lah. Kita buru-buru mau dengar ceritanya. Ya, ini dia. Sekarang kita mau bahas apa? Pilkada aja dulu, ya? Ya. Sama beliau, oke? Sip. Om Eros, thank you Om. Terima kasih Om, udah hadir lagi Om. Om, langsung aja ya. Ya. Saya tanya ya Om. Ini kan Om Eros ini tokoh, waduh, politisi, pakar, ya nggak? Ya. Anda. Om Eros kalau ngelihat hasil-hasil dari Pilkada ini nih, 2024 ini, Ya. yang gede-gede aja dulu kita bahas. Sekarang Jakarta dulu aja. Jakarta. Yuk. Ya. Nah, menurut analisa Om Eros gimana nih? Gini ya, kalau Jakarta ini, saya cobalah seluruh penduduk Jakarta ya. Kan dikatakan bahwa ya pilkada ini berjalan baik dan seterusnya. Ya. Artinya kalau sudah real count dari 44 kecamatan loh ya. Iya. 42 kecamatan dimenangkan oleh Pram. Harusnya sudahlah ya. Iya. Jadi ya Mas Ridwan Kamil sama Mas Sus belajarlah untuk menjadi ya orang yang katakanlah dalam pertandingan kalah gitu kan. Bagaimana memberi pendidikan kepada masyarakat juga ya. Untuk bisa berani menang dan berani kalah. Iya, Gitu ya. iya. Artinya Kang Ridwan, sudahlah terima gitu ya. Jangan juga rakyat diajarin yang enggak. Kalau di Pilpres ya, belum apa-apa, baru quick count aja sudah langsung begitu ya. Sujud syukur segala macam. Sujud syukur Sujud gitu kan. syukur, iya, Nah, sampai. ini sudah real count. Iya. Masih mengotot lagi. Saya rasa ini pendidikan politik yang sangat buruk ya. Jadi saya pikir ya rayakan aja lah sekarang ya. Tapi nggak usah berlebihan, yang nggak usah juga mengatakan bahwa mengolok-olok Mas Ridwan Kamil sama Sus. Mereka berdua sudah berjuang dengan baik. Cuman memang masyarakat Jakarta belum menginginkan ya mereka berdua, tapi memilih Mas Pram dan Bang Dul ya. Sebetulnya yang nggak terima itu si pasangannya Ridwan Kamil dan Suswono. Atau siapanya Om di balik mereka ini? Atau teman-temannya itu. Teman-temannya yang banyak itu. Yang memaksakan. Yang Mungkin mengeroyok itu berapa partai itu Sing? Dikeroyok rame-rame itu. Berapa tuh? Makanya yang Ini kan- memaksakan tuh siapa? Jadi ini apa ya, tanpa harus merendahkan Kang Ridwan itu kan ya. Saya juga mungkin juga Kang Ridwan kan punya tanggung jawab pada Bohir nih ya. Gimana nih ya? Masa ngelawan cuma satu partai gitu, dikeroyok sekian partai ya, dengan juga dorongan yang sampai Pak Jokowi sendiri turun loh ya. Betul. Terus juga mungkin para cukong juga nggak tinggal diam. Kan wajar kalau Mas Ridwan Kamil merasa, waduh gimana pertanggungjawaban dia ya sebagai orang yang ditokohkan harusnya menang gitu kan. Ternyata kalah. Tapi ini yang paling penting catatannya. Ternyata Jokowi efek itu gak ada artinya. Nggak Di ada Jakarta itu artinya. ya, Om? Sudah bangkrut. Itu sampai kita ingat waktu pada dia mengendorse salah satu restoran di Jakarta Pusat bahwa dia bilang lihat rekam jejak, pilih yang rekam jejak yang baik. Toh orang Jakarta pilih Mas Pram. Nah ini kan satu bukti bahwa nggak bener itu yang namanya Jokowi efek itu luar biasa. Bayangkan ya, ada seorang menteri sampai bilang ya kita lihat ini Itu viral tuh Om. siapa yang dijagokan, yang sudah didukung oleh Pak Jokowi, Prabowo dan Gibran. Mau ngelawan mereka, jangan bangun macan tidur ya. Nah, itu macan tidur itu Om. Ternyata tidur bener nih macan. Dibikin tidur sama rakyat. Ini kan luar Dibales lah itu biasa. Om. Dibales. Nih,
macan ini, macan kalah sama ini kucing Lebak Bulus katanya begitu. Enggak, ini artinya apa? Bahwa rakyat, ini contoh ya, rasanya rakyat Jakarta mempunyai kesempatan untuk lebih bisa belajar politik ya, dan tidak mudah untuk seperti di luar Jawa, di luar Jakarta, di daerah-daerah yang kita lihat ya, memang masih bisa dipengaruhi. Karena penduduk Jakarta mungkin lebih punya kemungkinan untuk independen ya, bisa menentukan dirinya sendiri. Jadi tidak mempan disogok-sogok walaupun masih ada tapi nggak terlalu signifikan. Tapi yang menarik buat saya catatan di seluruh Indonesia atau Jawa terutamanya, saya kalau bicara begini tidak maksud bela PDIP, enggak ya. Cuma jangan kita juga disugesti ya, seolah-olah karena gerakan Pak Jokowi luar biasa. Buat saya gagal dia. Gagal total menurut saya. Kenapa? Memang kesekian banyak partai itu ya yang royok PDIP menang. Dalam menempatkan gubernurnya. Menghabisi PDIP gagal. Gagal total. Kenapa? Seharusnya contohnya kalau Jawa Tengah ya paling nggak cuma 25% atau 20%. Sama itu seperti baru kayak Pilpres kemarin dalam arti. Tapi, iya kan? Tapi kalau sekarang tiba-tiba 40-an begitu, berarti gagal kan? Artinya penolakan rakyat atau masyarakat kepada yang namanya siapapun figur itu ya, Pak Jokowi, ternyata nggak signifikan kehadiran dia gitu loh. Karena apa? Itu menjadi besar karena masing-masing partai dengan konstituen yang menyumbangkan ya. Jadi di editnya begitu ya masih menang yang sendiri dong ya. Ini pun Om secara elektoral 40% ini jauh lebih besar pada saat Pak Ganjar itu menang 5 tahun lalu. Jadi sebenarnya betul. Pemilih PDIP jadi itu meningkat. Janganlah gitu. Rakyat seolah-olah Pak Jokowi inilah keluarga Pak Jokowi. Enggak. Dia jeblok total menurut saya ya. Artinya udah bangkrut ini. Berarti menurut Om itu ini tetap menjadi kandang banteng Jawa Tengah. Loh, bukan menurut saya, menurut angka. Kalau menurut saya nggak penting. Kalau menurut angka, saya hanya bisa membacanya, ternyata Pak Jokowi ini gagal ya, menghabisi PDIP. Karena di tempat dia tinggal aja kalah kok. Di TPS di rumahnya itu kalah dia Om ya. Nah, apa itu artinya? Cerminan apa? Dengan kata lain, seluruh rakyat Indonesia sudah harus sadar ya bahwa ya presidennya kan Pak Prabowo kok ya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Pak Prabowo yang harus kita dengar kita ini ya wajar-wajar aja. Yang mendengar Pak Jokowi yang dipaksa kita seolah-olah dengarlah Pak Jokowi itu kan orang tertentu saja gitu ya yang mau membangun kerajaan oligarki ini tetap berkuasa. Menurut Om itu siapa yang membuat mitos misalnya si tokoh A ini supaya ditakuti itu siapa Om? Ada yang berkepentingan nggak sih? Emang Jokowi punya apa sih? Pertanyaan saya punya apa? Partai enggak. Ya, duit pun ya kalah lah sama yang di atasnya dia. Kan? Yang di atasnya dia itu ada. Lah ya itu siapa? Masa bisa dibaca dong? Kan gampang dibaca. Siapa the money people gitu kan? Who's holding the money ya di Indonesia ini. Hanya berapa orang? Ada di sekitarnya dia pasti. Lah iya dong, kalau umpamanya itu jagoannya tidak ditakutin lagi, bangkrut keseremannya, kan rugi dong dia. Jadi dia harus buat sedemikian rupa seolah Jokowi still the best. Nah, padahal gembus gitu loh. Ya. Jadi ini udah kenyataan, bukan saya ngomong gitu, angka. Makanya kalau kita lihat lebih besar ya, kita lihat Pulau Jawa lah gitu. Sebenarnya juga orang tuh bilang, wah lihat tuh hebat tuh Pak Jokowi dari ujung barat sampai timur Pak Jokowi menang semua kecuali Jakarta gitu. Ternyata sebenarnya kan bukan karena itu juga berarti kan. Orang salah baca emang sengaja dibikin orang salah baca gitu. Jadi gimana Om? Ada yang membuat orang untuk membaca begitu. Padahal seluruh orang yang mendengarkan apa yang kita sedang omongkan, percayalah. Sebetulnya ini kekalahan. Kenapa? Harusnya dikeroyok sama 8 lebih partai ya kan? Harusnya ya udah nggak cocok ini ya.
contohnya Jakarta. Kita Jawa Timur lah gitu. Nah, Jawa Timur. Iya, misalnya. Jawa yang sudah begitu luar biasa hebatnya. Iya. Harusnya cuma 20% lah. 25% paling tinggi itu harusnya. Ya, harusnya. Dan itu Baru kita bilang, wah memang benar-benar Jokowi hebat. Saya pernah mengatakan, kan saya nggak bisa ngomong lain kecuali angka yang menggait saya. Dengan angka yang menggait saya masih 40% ke atas, waduh, ini sih masa orang satu dikeroyok segitu banyak kan kayak kita ngeliat orang silat tuh ya. Iya. Wah, emang satu ya. Jagoan banget ini. jadi Diladenin jadi begitu. kita kalau bicara Jawa Timur, yang menang bukan karena Pak Jokowi juga kan berarti. Bukan. Apakah nanti Kofifa mau tunduk sama Jokowi? Kok enggak kayak gitu ya? Apakah juga nanti Lutfi segala begitu nantinya? Rasanya kok kita masih tanda tanya. Saya kok masih tanda tanya. Karena apa? Kesetiaan itu tidak pernah diajarkan oleh Jokowi. Ya. Ya kayak Jawa Barat menang pun juga bukan Belum karena tentu juga. Tapi karena Pak Jokowi juga kan. Menurut Om, apa karena di Jawa Tengah itu yang menjadi gubernur sekarang yang menang nih, yang leading ini adalah kan kader orang Gerindra. Iya. Jadi nggak mungkin lah nurutnya ke Jokowi. Nurutnya pasti ke ketum Ini kan Gerindranya. cuma orang-orang ya yang mau menserem-seremkan. Seolah-olah Pak Jokowi itu masih punya sesuatu kan. gitu. Om. Jadi semuanya juga, waduh inilah. Buat saya, dia sudah ayam yang bulunya rontok semua ini, gitu kan. Karena apa? Lu ya, ayam gundul nih sekarang. Kenapa? Ini baru ini. Ini baru ya. Ayam-ayam gak ada bulu ini. Kalau memang Pak Jokowi itu, ya Jokowi efek itu ada, udahlah. Banten pun tuh pasti nggak lebih dari 25% semuanya. Ini Om Eros ke Banten nih. Ini kebetulan nih. Ini Iya. anomali loh Om. Iya kan? Seminggu sebelumnya itu pencoblosan survei, Airin dan pasangannya masih 77% kalau nggak salah. Iya. Tapi habis itu dibalikin lagi Om. Menurut Om gimana? Ini anomali nggak? Nah, makanya hal-hal seperti itu bisa kita lihat beginilah. Justru bukan saya tuh nggak pernah saya itu kok Pak Jokowi itu nggak pernah saya itu. Nah, kalau yang namanya ada selalu lagi senang saya ngomongin apa? Makanan saya senang coklat. Nah, Oh. ini yang mungkin lebih signifikan untuk mendongkrak. Ya. Oh, kata bocor halus parcok itu Om. Ya, yang katanya Mas Hasto segala gitu kan. Parcok gitu. Nah, ini kan sudah jelas-jelas statement resmi dari seorang politisi ya di public statement loh ya. Iya. Ada partai coklat. Artinya ini kan tidak bisa didiamkan saja. Ya, harus menjadi persoalan yang serius. Artinya DPR harus berani memanggil dari siapapun gitu ya, untuk apa nih maksudnya partai coklat. Jangan dibiarkan mengambang seperti ini nggak bagus. Nah, jangan-jangan bukan Jokowi efek ini, partai coklat efek yang lebih dominan. Oke. Nah, jadi orang-orang, emangnya Pak Jokowi bisa perintahin lagi? Nggak bisa lah, nggak yakin saya, nggak bisa. Nah ini kok sepertinya parcok ini pergerakannya ini terstruktur. Nah ini dia mengerucut kemana Om? Bahkan sampai Mas Hasto tuh berani bilang sebut nama loh bahwa Pak Listio itu harus bertanggung jawab. Dia udah nggak bilang oknum lagi loh Om. Loh, sekarang persoalannya Pak Listio juga memang berani menerima langsung itu perintah dari Pak Jokowi gitu ya. Makanya atas kepentingan siapa terus dia bergerak begitu Om? Dugaan ya, ini semua kan masih dugaan nih. Kan semua saling terkait. Ya. Oke. Artinya as everything about money lah kalau menurut saya, power and money. Power and money. Ini the game, power game and money game ini ya kan. Jadi ya orang-orang yang punya kepentingan pasti akan berusaha untuk tidak merubah konstelasi. Karena konstelasi yang sudah ada ini sudah bagus nih buat mereka. Jangan sampai dirubah. Menurut saya Jakarta sih kecolongan, ya ta? Menurut saya. Karena apa? Kalau dibilang dari bagian badan, ya jantungnya kan Jakarta. Ya. Iya, ada yang bilang gini, boleh lo menang di beberapa daerah, tapi lo di Jakarta nggak menang. Katanya begitu. Tapi sebenarnya Om ya, itu bukan di Jakarta doang loh Om, dia nggak menang. Semua kota besar, kita ngomong Semarang, Semarang juga nggak menang. Surabaya juga mereka nggak menang. Ini yang menang kan dua-duanya PDIP semua, kota loh. Kalau kita bicara kota loh.
Jadi kalau kota besar itu kelihatan kan. Kelihatan. Di setiap kota besar tuh pendidikan lebih ini ya. Iya. Dan orang-orangnya lebih terdidik dan lebih mempunyai independensi yang cukup lumayan dibanding yang daerah sekali yang tekanannya dari kepala desa semua apa segala semua ya. Oh berarti itu real ya Om ya, Itu ada real, tekanan dari si itu real yang oknum atau menurut- apapun itu, parcok atau apa, Ya, dugaan ya ini. menurut yang dikatakan Mas Hasto dan Dedi juga bicara begitu ya. Kan masa dia ngomong sembarangan. Iya. Kalau emang sembarangan ya itu sih kalau orang jalanan cemplungin aja di penjara gitu kan. Iya. Tapi kan seorang sekjen partai pasti dia tahu apa yang dia bicarakan ya. Dia tidak mungkin sembarangan. Nah tinggal sekarang DPR-nya ini kok tidak mau manggil, panggil dong ya. Malah ada keluar statement itu. Iya, DPR malah kebalik. Habibur Rahman kalau nggak salah yang saya baca itu kan bilang gitu kan. Ya, Habibur Rahman itu cuma salah seseorang anggota DPR kan bukan institusi DPR yang saya himbau itu DPR. Bukan kepada Mas. Sebenarnya wajar lah dia kalau ngomong begitu. Seharusnya apa Om yang dilakukan kalau udah? Iya pendudukan Partai Coklatnya apa? Dipanggil dong ya. Hasto diminta pertanggungjawaban juga dimintain kepada ya, si Listio juga ya. Nah ini juga harus, artinya gini loh, jangan pilkada itu dipertaruhkan untuk kepentingan bangsa ke depan ya. Bangsa ke depan ini kan kita nih harus sebagai bangsa bertahan tidak cuma 10 tahun ke depan ya toh. Iya. Harus 50 tahun, 100 tahun bahkan mungkin selamanya kan gitu ya. Kalau cara-cara mengerjakan yang namanya penyelenggaraan negara yang seperti ini, saya khawatir kok ini bisa juga kemenangan dari kaum yang memang sengaja ingin memecah belah bangsa ini gitu kan. Karena memang kemungkinan untuk Indonesia dipecah-pecah itu sangat ada. Nah jangan-jangan ya toh, nah orang-orang yang sekarang ini memancing di air keruh ini ya, dengan segala macam hal-hal yang aneh-aneh sekarang nih kan ya. Ada masalah PIK 2, masalah ada kok yang nama di negara hukum ada seorang jaksa sampai 1 triliun nyimpen di rumah. Oh hakim kan. itu ya? Kemarin aja Oh baru si PT apa Zarov deh, itu ya, Zarov Rika? Ya 260-an miliar tuh sampai digelar begitu. Ini apa ini semua ini? Nah kita sebagai apa ya, jangan hanya terpaku pada pilkada-pilkada. Yang kita harus menangkan bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, gitu kan. Kalau kemenangan itu membawa kemaksiatan buat bangsa Indonesia, kan artinya juga. Jadi kemenangan yang diraih dengan cara-cara yang nanti merugikan Indonesia ke depan, itu pasti sebagai ancaman kalau menurut saya. Maka saya bilang sama teman-teman ya, menanglah dengan with dignity gitu kan ya. Jangan dengan kemenangan-kemenangan yang dilakukan yang saya tahu lah banyak juga ya. Yang tidak terpuji begitu. Itu sebenarnya liabilitas nantinya ke depannya. Ya. Nah, jadi sebetulnya kayak gini, kemenangan kekalahan PDIP yang katanya dalam pengertian itu jangan dilihat sempit. Gitu kan, Jangan dilihat bahwa dia tidak memimpin di daerah itu, kira-kira begitu Om berarti. Bukan hanya itu, kalau pimpinannya saya nggak ini kan, tapi rakyat pendukungnya. Kita hargain dong ya. Itu konstituennya luar biasa konstituennya. Bahwasanya para pemimpinnya masih perlu kita koreksi, silahkan. Ya toh? Andai kata mungkin juga kesan arogan ya dari PDIP gitu kan, tidak terlalu mendalam di hati rakyat, mungkin bisa menang total semuanya. Tapi kalau dari konversi persnya mereka juga sebenarnya mereka itu naik loh, jadi 14 provinsi, betul, jadi berapa 200 berapa kabupaten. Jadi kalau dibilang kalau PDIP-nya hancur, enggak, yang bulunya rontok itu ya Pak Jokowi. Gitu. Jadi terbalik, ini kan dibalik seolah-olah, lihat tuh, karena PDIP ngelawan Jokowi jadi rontok. Enggak, ini si ayam jago ini rontok bulunya, jadi ayam gundul sekarang. Tuh. Ini dari tadi ini Om Eros ini ngomongnya Mulyono terus. Berarti nih Om. Bukan. Kenapa saya merespon saja? Kan dipersepsikan. Ya. Seolah-olah. Dulu ini ada pertanyaan lanjutan. Ya, silakan. Berarti aktor utamanya itu di Pilkada 2024 itu bukan pasangan calon itu. Sebetulnya masih ada itu, mastermind-nya itu ya tadi itu.
Yang bulunya rontok itu sebetulnya. Oh bukan, dia itu hanya bonekanya juga. Oh. Iya dong, dia hanya katakanlah memang tidak mau jadi petugas partai gitu kan. Iya. Sekarang dia memang bukan petugas partai, mungkin pesuruh dari institusi tertentu, kan? Oh malahan ini Om. Loh ya, dia nggak mau jadi petugas partai, nggak mau. Tapi malah jadi mungkin saya lihat ya, jadi petugasnya bahkan lebih rendah lagi gitu ya. Bisa jadi pesuruh juga itu kan dari satu kelompok tertentu yang ingin ya yang namanya konstelasi yang seperti ini jangan berubah. Karena dengan konstelasi begini dia bisa menguasai semua, itu terbukti ya, sudah terbukti. Ini dugaan analisa atau Kok kalau dugaan situ mengada-ada. Oke. Kalau seluruh yang sekarang aja sebelum dia lengser aja dia bikin PSN di mana-mana ya kan. Oke. Nah itu kan harus kita perhatikan semua, ya kan? Bagaimana kita harus melihat bahwasanya ada satu atau langkah-langkah politik atau kebijakan yang memang digelar untuk persiapan ke depan, gitu ya. Jadi kalau saya melihat, makanya saya sebagai kawan saya juga kan, Pak Presiden ini, saya bilang jangan dong, kok dia ini kok harus disuruh jadi penyuci piring. Oh. Pestanya siapa yang Pestanya bikin? siapa? Ya, piringnya sekarang pesta, dan dia yang harus ini. Contohnya, karena dia selanjur mengkampanyekan makan gratis ya. Iya. Loh kayak gimana? Iya dari Terus 15 ribu dari mengkampanyekan itu lagi turun. banyak hal ya yang nanti janji-janji yang harus ditepatin. Padahal begini, saya nggak lihat sebuah bangsa itu yang diutamakan itu pasti makanan otaknya. Ya. Walaupun makanan perutnya juga sangat penting, tapi bisa yang dikatakan perutnya cokoknya minimum masih bisa dipenuhi, minimum aja. Tapi yang harus ke level maksimum adalah makanan otaknya. Nah, sehingga bangsa kita yang katanya IQ-nya 78%, ya 78 ya, poin Om. ya, 78 ya, Iya, 78 itu, iya. kok 78 lah Iya, itu ya iya. angkanya bukan itu ya, Iya. angkanya 78 itu bisa naik, bukan karena makan, ya tiap hari bukan, dan tapi karena apa? Karena dia menerima ilmu, pelajaran dan kemungkinan bisa bersekolah dengan baik, bukan karena bisa makan tiap hari, karena tiap hari makan, pulang ke rumah nggak makan lagi, ya kan? Telat makan lagi. Nanti apalagi katanya dari 17.000 sekarang dipotong 10.000. Itu belum lagi nanti dipotong di bawahnya. Sehingga makanan yang diterima itu kan tidak sesuai dengan apa. Tapi di ruang itu besar ya. Setiap kabupaten pastikan atau setiap kecamatan pastikan 5 dokter gitu. Apa? Dengan uang segitu banyak bisa, ya kan? Nah, itu nanti baru yang setahu saya bisa mengangkat derajatnya mereka. Tapi pulang makan bodoh tetap aja, ya kan? Karena ini kan yang harus kena jebakan Batman. Pulang makan bodoh. Iya. Karena apa? Karena satu, televisinya yang dilihat itu juga. Medsosnya itu Iya. juga Om. Cara berkomunikasi itu juga. Debat politik di televisi begitu-begitu juga. Iya. Padahal uang segitu untuk meningkatkan nilai kebudayaan manusia itu sangat bisa gitu ya. Daripada tiap hari bakar itu kan. Betul orang makan. Terus kalau udah makan, oh nanti dia akan dengan makan dia bisa itu loh. Iya dengan makan. Terus pulang dia nonton lagi ya kayak gitu ya. Tapi kan waktu itu kan kalau nggak saya salah Om, waktu itu saya baca berita Om. Dia dengan bangganya kan, Cina itu mau membiayakan makan siang. Iya kan, awalnya kan gitu. Tapi kok lama-lama pas dia udah ke sini, itu malah biayanya diturunin dari 15.000 ke 10.000. Jangan-jangan dia baru sadar kalau sama Cina itu ngutang, iya kan? Iya kan akhirnya jadi malah nggak jadi, iya kan? Bukan dibiayain Cina. Jangan salah. Kita ini nggak apple to apple. Ada masa pengurungan diri Cina. Ya. Pada saat pengurungan dia tereliminasi dari seluruh yang namanya hiruk pikuk dunia ya, rakyatnya ya. Dia berkonsentrasi menentukan dulu siapa dirimu, apa dirimu, mengapa dirimu, itu selalu ditata ya. Begitu udah siap nih, yuk kita lawan yuk kaum kapitalis ini, kita ikutin aja dia, gitu kan.
kita contoh semuanya, pengen tahu kita, akhirnya mereka menang. Kenapa? Otaknya dulu disiapin sama mentalnya, bukan perutnya dulu, bukan. Itu cerita masa Deng Xiaoping 1990 tuh, Ya, Om. Deng Xiaoping kan. Iya, dia siapin dulu, dia tes dulu di Shenzhen dulu satu area buat head to head sama Hong Kong, terus sampai akhirnya. Itu kan dekatan sama Hong Kong. Dia serap semua. Sekarang Hong Kong yang ngambil ke sana. Nah, maksud saya gini loh. Cobalah kita ini apa ya? Saya sedihnya satu gitu kan. Karena janji, saya pikir kok janji itu kalau memang itu tidak begitu, kenapa dirubah dengan nilai yang lebih tinggi ya? Ya, contohnya saya bisa bayangkan ya. Untuk contohnya taruhlah di mana yang terbelakang lah ya, di universitas. Itu berapa triliun tuh ya, per tahun berapa triliun tuh? Iya. Sekitar 500-an, berapa? 400 sampai 500-an triliun ya. Itu berapa universitas ya bisa dibangun tuh ya. Taruh dana abadi lah. Satu tahunnya itu dana abadi untuk memberikan research, R&D diperbesar ya. Edukasi ditingkatkan kualitas, guru-guru ditingkatkan mutunya. Nah, saya baru percaya bahwa Indonesia 2045 kayak di sini stasiun 2045 bisa terjadi dan berjaya. Nah, kalau ini gerombolan orang kenyang tapi bodoh gimana? Ya kan? Iya. Nah, ini yang harus dipikirkan. Maksudnya gini loh. Apa ya? Saya kok lebih menginginkan ya ngelihat, pernah lihat nggak sih anak-anak ke sekolah atau berjalan kaki kayak gitu ya? Iya, rame-rame. Menyeberang sungai kayak gitu. Dan bagaimana? Ini contohnya nih, belum sekarang artificial intelligence. Pernah kepikir nggak nih? Ini Pak Dison nih kerjanya nih, masalah kebudayaan ya. Bagaimana disparasi nanti ya, disparitas antara mereka yang terpenuhi makan dan teknologi dan pengetahuannya di situ sisi, ini yang tertinggal semuanya. Iya. Maka ada nanti kelompok kecil yang nanya kelompok para tuan, dan lo gerombolan para kuli. Ya. Apakah desainnya seperti itu? Atau kita membuat everybody's equal, gitu kan? Paling enggak ya beginilah, jangan begini banget. Ya, nanti semuanya serba, sekarang kan pengen dibilang modern, semua serba digital. Pergi deh ke desa mana gitu, nggak usah desa mana, pinggiran kota Jakarta aja nih. Pak, ini gimana caranya nih? Ngisi formulir aja udah pada pusing sekarang. Ya, ya yang itu kenyataan itu. Masa nggak pernah terpikirkan ya bahwa teknologi itu memang keniscayaan, jangan ditolak ya. Tapi bagaimana kita mensiasati teknologi dalam konteks yang namanya politik kebudayaan kita. Ya. Jadi Pak Prabowo gitu kan kayak ini kebetulan juga dia dekat sama keluarga Kristen kan. Ya. Man doesn't live by bread alone, ya kan. Jadi punya makanan. Ya banyak nih yang lebih penting juga gitu. Jadi menurut Om itu sebetulnya kebijakannya Pak Prabowo ini harusnya ditunda, dipending begitu atau itu jalanin kebijakan populis yang nggak realistis gitu menurut saya ya. Tapi kan dari kampanye mau dia udah gembar-gembar karena sudah dijebak begitu. Oke. Ya. Dengan keterjebakan begini maka dia akan sulit berprestasi, ya kan? Karena dia harus mikirin gimana. Ini contohnya nih ya, dia rubah sekarang. Berapa sekarang menterinya? Setiap menteri punya wamen. Kementerian contohnya kayak Depukam 3, dirubah lagi. Kan masing-masing punya kanwil nanti. Untuk nyari kantornya aja tiap hari mikirin begitu. Belum nanti adjustment, ya. Belum nanti pola komunikasi antar departemen, gitu. Lalu nyetak semua, cetakan baru ATK semuanya itu. Ini kan nggak gampang sehingga nanti Pak Jokowi akan seolah-olah hebat. Kenapa? Wah yang berprestasi punya Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini rese pusing terus kita kayak begini ya. Kita masuk ke jebakan Batman. Makanya kita harus bantu Mas Prabowo untuk keluar dari jebakan Batman ini yang jadi kepikiran barusan Om cerita seperti itu buat saya bahwa ekonomi saat ini kan semua orang menjerit Om susah. Apalagi dengan misal anggaran untuk membiayai yang populis ini kan tambah susah nih. Dan tambah susah berarti kesenjangannya tambah lebar nih. Betul, dan itu namanya kegagalan Prabowo. Padahal dia
warisan. Warisan, betul. Dari warisan yang kacau balau ini menurut saya. Ya, karena gitu memang nggak punya pilihan kan bahwa kesenjangan kita kelompok Loh, menengah ini dulu tambah lama tambah Tanyakan Sri kecil. Mulyani dong, ya kan? Kenapa? Uang, bangunnya kasih, ini kasih, utangnya makin melebar gitu ya. Nah, Ekonominya nggak muter. sekarang diteruskan sama Prabowo kan? Prabowo harus menikul beban ini. Jangan lupa 2025 nanti Nah. 12%. Nah, Jadi itu.